Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfiana. Saya dari kelompok 3. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang naskah akademik dalam legislatif drafting. Pembahasan ini penting karena naskah akademik merupakan pondasi awal dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya naskah akademik yang baik, maka peraturan yang dihasilkan bisa saja tidak efektif, tidak sesuai kebutuhan masyarakat, bahkan bertentangan dengan peraturan lain. Kalau kita ibaratkan, naskah akademik adalah fondasi bangunan hukum sebelum sebuah rumah dibangun. Kita perlu denah dan perencanaan yang matang. Begitu juga dengan undang-undang, ia tidak bisa langsung dibuat tanpa adanya kajian ilmiah terlebih dahulu. Nah, secara definisi, naskah akademik adalah dokumen ilmiah yang menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, dan dasar pemikiran dari pembentukan suatu rancangan undang-undang atau peraturan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, naskah akademik diartikan sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang atau peraturan daerah. Dari definisi itu, kita bisa simpulkan bahwa naskah akademik bukan hanya sekedar penjelasan mengapa suatu peraturan dibuat, tetapi merupakan landasan ilmiah dan rasional yang memastikan bahwa aturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sistem hukum nasional. Adapun tujuan utama penyusunan naskah akademik antara lain yang pertama yaitu menjadi dasar ilmiah pembentukan peraturan agar memiliki arah yang jelas. Yang kedua, menghindari tumpang tindih antar peraturan. Yang ketiga, menjadi pedoman bagi perancang dalam penyusunan pasal-pasal. Nomor 4, menjamin agar peraturan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, naskah akademik bukan hanya formalitas, tapi alat untuk memastikan bahwa hukum dibuat dengan pemikiran, bukan sekedar keputusan politik. Saya dari kelompok 3 yang bernama Yoni Kartowo untuk membuat tugas UAS Ibu Linda tentang dasar hukum dan fungsi naskah akademik. Sekarang mari kita bahas mengenai dasar hukum dan fungsi dari naskah akademik. Penyusunan naskah akademik memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Beberapa di antaranya adalah 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. 2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang tata cara penyusunan naskah akademik dan rencana peraturan perundang-undangan. Dari peraturan-peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap rancangan undang-undang RUU yang berasal dari DPR, DPD, atau pemerintah harus dilengkapi dengan naskah akademik. Namun ada pengecualian, misalnya untuk rancangan undang-undang yang bersifat teknis, administratif, atau perubahan kecil. Selanjutnya, naskah akademik memiliki fungsi yang sangat strategis dalam proses legislasi. Beberapa fungsi pentingnya adalah: 1. Fungsi ilmiah. Naskah akademik memberikan pembenaran ilmiah bahwa suatu pengaturan memang dibutuhkan oleh masyarakat. 2. Fungsi praktis. Ia menjadi panduan atau acuan bagi perancang undang-undang dalam penyusunan asal pasal demi pasal. 3. Fungsi politis. Naskah akademik juga dapat menjadi bahan argumentasi dan alat komunikasi politik di DPR atau DPRD dalam menjelaskan urgensi pembentukan suatu undang-undang. 4. Fungsi harmonisasi. Membentuk memastikan agar peraturan baru tidak bertentangan dengan aturan lama. 5. Fungsi transparansi. Dengan adanya naskah akademik, masyarakat bisa melihat dasar dan arah dari suatu rancangan peraturan. Ini memperkuat prinsip keterbukaan dalam proses legislasi. Dengan kata lain, naskah akademik itu seperti
jembatan antara dunia akademis dan dunia hukum praktis. Ia memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibuat bukan hanya sah secara hukum tetapi juga masuk akal secara sosial dan akademis. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Philadelphia dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara kelas 5D dengan NIM 2323150088. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana struktur atau sistematika naskah akademik disusun. Secara umum, naskah akademik memiliki format yang hampir sama di setiap lembaga penyusun, baik di tingkat pusat maupun daerah. Struktur bakunya biasanya terdiri dari, yaitu yang pertama, judul naskah akademik, yaitu yang mencerminkan isi atau pokok masalah yang akan diatur. Yang kedua, kata pengantar, adalah yang berisi ucapan terima kasih dan menjelaskan singkat proses penyusunan. Yang ketiga, ringkasan eksekutif, yaitu yang memberikan gambaran umum isi naskah akademik. Keempat, masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, dan manfaat pengaturan. Yang kelima, masuk ke bab 2, tinjauan teoritis dan empiris, yang berisi teori, konsep, dan data empiris yang mendukung perlunya pengaturan. Yang keenam, masuk ke bab 3, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu yang membandingkan peraturan lama dengan mengidentifikasi kelemahannya. Yang ketujuh, masuk ke bab 4, landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, yaitu yang menjelaskan nilai-nilai dasar hukum, dan kebutuhan masyarakat. Yang kedelapan, masuk ke bab 5, jangkauan, arah, ruang lingkup pengaturan, yaitu yang menentukan hal-hal apa yang akan diatur dan batasannya. Yang kesembilan, masuk ke bab 6, yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Ke-10, lampiran dan daftar pustaka, yaitu yang berisi data, hasil penelitian, dan referensi ilmiah. Selain struktur, ada prinsip-prinsip penting dalam penyusunan naskah akademik, yaitu yang pertama, objektivitas, yang harus berdasarkan fakta dan data yang bisa diverifikasi. Yang kedua, ilmiah, menggunakan metode penelitian yang benar, baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, partisipatif, yaitu yang melibatkan akademisi, praktisi, dan masyarakat yang terkait. Keempat, transparansi, yaitu hasil kajian dapat diakses dan dipertanggungjawabkan. Dengan sistematika dan prinsip seperti ini, naskah akademik tidak hanya menjadi laporan ilmiah, tetapi peta jalan konferensif menuju pembentukan hukum yang berkualitas. Saya Rega Prisadana, saya dari kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan dan hubungan legislatif drafting. Nah, dalam ini ada beberapa proses dalam penyusunannya. Yang pertama yaitu identifikasi masalah hukum. Yang kedua, pengumpulan data dan kajian pustaka. Yang ketiga yaitu analisis dan evaluasi peraturan yang ada. Keempat, perumusan alternatif solusi hukum. Kelima, penyusunan rekomendasi dan arah kebijakan hukum. 6. Penyusunan rancangan pasal-pasal. Nah, di sini ada hubungan erat antara naskah akademik dan legislatif drafting, di mana naskah akademik itu dia membahas tentang analisis dan pemikiran ilmiah, sedangkan legislatif drafting adalah penerjemah hasil kajian yang menjadi bahasan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori Aldi, NIM 2323150075. Adapun di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS perancangan perundang-undangan. Contoh kendala dan penutup. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat penyusunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP. Sebelum RUU ini dibuat, pemerintah menyusun naskah akademik yang berisi kajian mendalam tentang maraknya kebocoran data, perlunya perlindungan privasi, dan perbandingan dengan negara lain seperti Uni Eropa dengan GDPR-nya. Semua hasil penelitian itu menjadi dasar dalam menyusun RUU, hingga akhirnya disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2022. Artinya tanpa naskah akademik, undang-undang seperti UU PDP mungkin tidak akan sekomprehensif itu.
tidak punya arah yang kuat dan bisa saja tidak sesuai kebutuhan zaman digital saat ini. Namun dalam praktiknya, penyusunan naskah akademik tidak lepas dari berbagai kendala, seperti kurangnya ahli yang berpengalaman di bidang kajian hukum, data empiris yang sulit diperoleh atau tidak akurat, pengaruh politik yang kadang memengaruhi arah hasil penelitian, waktu penyusunan yang terlalu singkat, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses awal. Meskipun demikian, naskah akademik tetap menjadi instrumen penting dalam membangun sistem hukum. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa naskah akademik adalah jantung dari legislative drafting, yang memastikan bahwa undang-undang dibuat berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan hanya keputusan politik. Dengan naskah akademik yang kuat, kita bisa melahirkan peraturan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, efektif, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sekian, terima kasih. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Go!